muhasabah berlaku adil dalam membuat keputusan saudaraku. Jika kesendirian dapat membuat kita senantiasa menjadi lebih baik, dapat membuat kita lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka kesendirian itu lebih baik daripada berkumpul banyak orang tapi penuh dengan ketidakbaikan. Jika kekurangan harta, kemiskinan, tidak memiliki gelar, jabatan dan kekuasaan membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya, senantiasa mengingat namanya, maka kemiskinan, tidak adanya gelar, jabatan dan kekuasaan itu lebih baik daripada kekayaan, gelar, jabatan dan kekuasaan yang membuat kita lupa kepada Allah Azza, berperilaku sombong, berbuat semena-mena dan zalim terhadap hamba-hambanya. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata, atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Qs. An-Nisa 135. Pada ayat yang lain Allah Azza Jalla juga berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu, apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Qs. An-Nisa 58. Saudaraku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 7 golongan orang yang akan diberikan naungan perlindungan di akhirat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. 1. Pemimpin yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan 6. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, serta 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Hr Bukhari Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, maka karena itu serulah mereka kepada agama ini. Dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kembali. Kita, Qs. Asy-Syura 15. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah memerintahkan untuk berbuat adil karena orang yang adil adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah akan berada di pundak cahaya di sebelah kanannya. Yaitu orang yang adil adalah mereka yang berlaku adil dalam mengambil keputusan hukum dan berlaku adil terhadap sesuatu yang dia amanatkan kepadanya. Hr Muslim. Saudaraku, sesungguhnya hidup hanya perihal beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak terlepas dari berharap ridanya, baik itu pekerjaan yang menghasilkan nafkah yang halal, ikhtiar mendapatkan pasangan yang terbaik darinya. Segalanya harus darinya dan diniatkan hanya untuk mendapatkan ridanya.
Karena jika Allah Azza wa Jalla yang menjadi tujuan kita, maka tenanglah hati dan jiwa ini menjalani setiap pahit manisnya kehidupan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah untuk senantiasa berlaku adil dalam mengambil keputusan hukum dan berlaku adil terhadap segala sesuatu yang telah Dia manatkan untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb, wallahu a'lam bishawab.